Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas tentang overview atau preview ya dari tampilan website top up games maupun PPOB. Pada sesi kali ini saya akan menunjukkan overview dari panel adminnya ya maupun dashboard admin. Jadi dashboard admin ini nanti kalian bisa mengatur semua tentang sistem yang ada pada website ini. Jadi kalian bisa mengatur seperti metode pembayaran, kemudian daftar games maupun produk dan lain-lainnya. Untuk tampilan panel admin tuh seperti ini ya pada halaman dashboard. Untuk menunya kita bagi di beberapa kategori ya, seperti dashboard, kemudian transaksi, deposit, di sini ada menu produk, kemudian menu payment, menu user, menu pengaturan, dan menu log aktivitas admin. Nah, untuk yang pertama, pada panel admin ini kalian bisa mengatur untuk tampilannya ya. Jadi di sini ada pilihan tema, ada default, kemudian semi dark, bordered, ada light maupun dark mode. Itu untuk tampilan. Nah, untuk overview dari menu dashboard di sini ada contohnya total saldo member, kemudian deposit sukses, transaksi sukses, penjual all time. Ada juga total tim, kemudian total member produk, total operator produk, total metode pembayaran ya. Nah, di sini juga ada chart ya untuk rekap transaksi per bulan maupun rekap deposit. Kalian bisa melihat, contohnya mau melihat transaksi yang berhasil aja maupun yang lainnya. Untuk yang lainnya ini berarti transaksi yang statusnya selain dari berhasil ya, seperti pending, processing, itu tergabung di chart yang lainnya. Nah, kita lanjut ya di menu yang kedua. Di sini ada transaksi, sama seperti sebelumnya. Di menu transaksi ini ada overview dari history transaksi sukses, pending, diproses maupun dibatalkan. Pada card yang ini, di sini ada filter untuk menampilkan status transaksi. Jadi kita bisa melihat hanya status pending maupun processing, sukses, dan canceled. Kita juga bisa melihat semua status ya dengan memilih filter di semua status yang ini. Nah, kemudian kalian juga bisa mendownload data dari transaksi ya, dalam bentuk file Excel. Jadi nanti contohnya seperti ini. Untuk apa namanya? File dari downloadnya ya. Nah, di sini ada kolom seperti order ID, kemudian username, WhatsApp, produk, metode pembayaran, games, target, nickname, price, dan lain-lainnya. Kita juga menyediakan fitur tersebut. Kemudian di sini ada prefix ID. Prefix ID ini maksudnya untuk huruf awalan pada invoice ID ya. Kalau saya kan mengaturnya di sini TRX ya. Jadi nanti invoice ID-nya huruf pertamanya adalah TRX. Jadi kalian bisa custom juga untuk website kalian. Misal website kalian namanya kios game ya. Kalian bisa atur KG atau apa gitu. Jadi nanti invoice ID-nya KG23 bla 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 kayak gitu. Nah, kita lanjut ke bawah. Di sini ada menu search, jadi memudahkan kalian untuk mencari transaksi ya. Kemudian di sini ada nomor urut, kemudian invoice ID, tanggal transaksi, member, WhatsApp, produk.
Ada juga games, kemudian total transfer pada transaksi ya. Kode unik juga ada, kemudian metode pembayaran yang digunakan, tujuan atau target, status transaksi, status pembayaran, catatan. Pada menu action ini kalian juga bisa mengganti statusnya menjadi sukses ya. Kalau website top up kan nggak semuanya otomatis, kalian juga ada yang menggunakan provider sendiri ya. Jadi kalian bisa mengubah statusnya menjadi sukses dengan mengklik tombol ini. Di sini juga ada tombol hubungi pembeli ya, jadi nanti otomatis diarahkan ke nomor WhatsApp dari pembeli. Ada juga tombol untuk hapus transaksi dan edit transaksi. Nah, untuk melihat detail dari transaksi, kalian cukup klik aja pada invoice ID ya. Nanti akan diarahkan menuju halaman detail transaksi ya. Di sini detail dari transaksi akan ditampilkan seperti riwayat transaksi, kemudian detail-detail yang lainnya. Mungkin itu aja sih di menu transaksi. Kemudian pada menu deposit, sama seperti di menu transaksi sebelumnya ya. Di sini ada preview dari deposit, status deposit. Kemudian ada filtering status, ada juga prefix dari deposit. Kemudian ada data seperti nomor urut, kemudian top up ID maupun deposit ID ya. Kemudian member yang melakukannya, metode yang digunakan, total transfer, biaya admin, saldo, status, dan action. Sama seperti di tombol pada menu transaksi ya. Kalian juga bisa menerima deposit secara manual dengan mengklik tombol dengan logo checkmark ini. Kemudian di menu produk, di sini ada beberapa subkategori ya, seperti games populer, kemudian kategori operator, kategori produk, operator produk, list produk, maupun format form. Kita akan bahas mengenai games populer dulu. Untuk games populer ini, jika kalian bertanya tampilannya di mana atau ditampilkan di menu apa, kita coba masuk aja ya. Untuk games populer nanti ditampilkan pada menu panel user ya. Jadi user bisa melihat daftar games-games populer yang bisa kalian atur juga di panel ini, panel adminnya. Kalian bisa tambah maupun menghapus. Pada menu selanjutnya di sini ada menu kategori operator. Nah, untuk kategori operator di sini saya ada 3 kategori ya, top up games, voucher dan application, kemudian pulsa dan paket data. Nah, kategori ini ditampilkan di mana? Ditampilkan di bagian sini. Kan ada beberapa kategori nih seperti top up game, sesuai ya sama di sini. Dan yang kerennya kalian juga bisa mengatur urutannya ya. Kalau yang sekarang kan urutannya top up games, voucher, dan application ya. Kalau kita misal mau pulsa duluan nih yang pertama kita tampilkan, maka nanti di sini juga akan berubah. Nah, di sini pulsa dan paket data yang akan ditampilkan lebih awal. Kalian cukup drag and drop aja sih. Jadi sangat mudah ya untuk mengaplikasikan website top up ini. Kalian bisa menambah kategori maupun menghapus dan mengedit kategori ya. Oke, selanjutnya ada kategori produk. Nah, kalau tadi kan kategori operator ya. Kalau sekarang kategori produk. Kategori produk ini apa sih? Nah, jika kalian klik menu halaman top up, kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Di sini ada daftar pilihan nominal ya.
Kalau saya menyebutnya genom. Di sini kan ada kategori nih. Nah, ini yang namanya kategori produk. Jadi kalian bisa mengkategorikan produk ya. Kalau Mobile Legends kan misal ada weekly ataupun pas-pas yang lainnya. Jadi kalian bisa mengkategorikan biar lebih rapih aja sih. Kalian bisa tambah kategori maupun edit dan hapus ya. Semua bisa kalian atur di menu admin ini. Selanjutnya di sini ada menu operator produk. Operator produk itu apa sih? Nah, operator produk adalah operator dari produknya seperti Mobile Legends, Free Fire itu kita namakan operator ya. Karena website ini tidak hanya untuk games, jadi bisa untuk PPOP dan voucher juga, makanya kita kasih nama operator produk. Di menu operator produk ini, di sini ada juga overview ya, dari total operator, kemudian operator yang aktif, total produk, dan produk yang aktif. Seperti biasa di sini ada filtering status, kemudian ada menu tambah gambar ya, gambar yang tampilkan di sini. Itu kalian bisa menambahkan di sini. Kalian bisa tambah maupun hapus, kemudian kalian bisa add operator, gambar yang sudah di upload di menu tadi ya, yang edit gambar akan muncul di sini. Ya, kalian tinggal klik plus saja sih kalau mau menggunakannya. Kemudian kalian bisa mengatur logo. Nah, logo ini ditampilkan di menu transaksinya ya. Nah, di sini kan ada logo nih. Kalian upload di sini. Kemudian ada banner yang ini. Ada nama operator, kemudian subtitle. Kalau subtitle itu munculnya nanti di sini ya. Pada saat kita hover, nah di sini kan ada subtitle nih. Kalian bisa mengatur jadi nama developer gamesnya maupun yang lain ya. Kalau saya menampilkan nama dari developer game tersebut. Kemudian ada kategori. Nah, kategori yang ada pada daftar menu kategori tadi akan ditampilkan di sini. Jadi kalian tinggal klik aja, misal menambahkan Mobile Legends nih. Kita tambah Mobile Legends misal. Mobile Legends. Kalian tinggal pilih aja nih mau masukin di kategori yang mana, misal top up games atau pulsa dan paket data, kalian bebas. Kalian juga bisa mengatur sistem tujuan ya. Sistem tujuan itu maksudnya format form. Nah, ini contoh format form di Mobile Legends. Kalau Mobile Legends kan butuhnya user ID sama server ID. Nanti kita bahas ya yang itu. Di sini juga ada form untuk validasi ya. Form validasi ini untuk mengatur agar saat transaksi untuk mengecek nickname ya. Seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa saat user akan melakukan top up, maka sistem pada website ini juga akan mengecek validasi dari nickname user ID yang dimasukkan. Kalian juga bisa mengatur statusnya mau aktif maupun non-aktif. Kemudian deskripsi cover. Untuk deskripsi cover ini nanti akan dimunculkan pada menu yang ini ya. Yang accordion ini kalian bisa masukkan tentang tutorial maupun atau apa, bebas. Itu sih untuk add operator. Kalian juga bisa menghapus maupun mengedit. Oh iya, untuk sistem validasi ini kita sediakan lebih dari 35 games ya. Kalian bisa cek nanti untuk kode-kode di sini, untuk daftar kodenya ya.
Oh ya, sama seperti sebelumnya, kalian juga bisa mengatur urutan. Nah, kalau yang ini kan Mobile Legend pertama nih. Nah, kalian ingin Free Fire menjadi pertama dan Mobile Legend jadi yang kedua ya. Kalian tinggal drag and drop aja. Kalian tinggal drag and drop Mobile Legend ke bawah. Maka otomatis nanti urutannya akan berubah. Seru ya, mudah digunakan. Untuk menu selanjutnya di sini ada list produk ya. Kalian bisa mengatur atau menambahkan daftar produk apa saja yang kalian jual. Contohnya di sini 10 diamond, 5 diamond. Jika kalian ingin menambahkan produk ya, pastikan sebelumnya kalian sudah menambahkan kategori produk ya, agar nanti mudah aja sih. Untuk menambahkan produk, kalian tinggal klik aja di menu ini, kemudian klik tambah produk. Kalian tinggal pilih operator produk yang sudah ditambahkan, kemudian vendornya. Untuk website ini terintegrasi dengan DigiFlash ya, tapi kalian juga bisa merequest vendor lain seperti API Games, kemudian Bang Jeff, toko voucher, dan lain-lain. Nah, kalian tinggal request aja. Di sini ada menu form nama produk. Kalian bisa memasukkan nama produk seperti tadi ya, misalnya 10 diamond atau berapa gitu. Kemudian kode produk. Nah, kode produk ini jika kalian ingin otomatis, maka sesuaikan dengan kode produk pada vendor ya. Biasanya menampilkan kode produk di sana. Kemudian kalian juga bisa membedakan antara harga tamu maupun harga member ya. Jadi misal kalian ingin nih harga tamu ini lebih mahal daripada harga member. Tamu ini maksudnya apa sih? Jadi tamu ini user yang melakukan transaksi tanpa login, itu kita namakan tamu ya. Sedangkan member itu user yang melakukan transaksi dengan login ya. Kalian bisa membedakan harganya. Kemudian ke kategori produk, di sini menampilkan weekly top up instan ya, sesuai dengan kategori produk di sini. Kalian juga bisa drag and drop nih pada kategori produk ya. Nanti otomatis dia akan menampilkan sesuai urutan. Kemudian kalian juga bisa pilih icon. Nah, icon ini kalian bisa tambahkan pada menu tambah icon di sini, sama seperti tambah image untuk operator sebelumnya ya. Kalian juga bisa menghapus maupun mengedit dari produk kalian. Sebenarnya website ini juga didukung dengan sistem import massal ya, tapi pada itu ada di paketan ya. Kalian bisa cek lah nanti untuk daftar paket dan apa saja yang didapatkan ya. Soalnya untuk setiap versi kita bedakan harganya ya, dan setiap versi fiturnya juga berbeda. Seperti ini ya. Di sini ada import massal produk vendor jika terdapat pada versi UMKM Plus. Jadi kalian bisa otomatis menambahkan semua produk yang ada pada vendor ya. Jadi tidak ribet satu-satu nambahin. Untuk menu produk mungkin itu aja sih. Oke, selanjutnya untuk format form ya, atau format target seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk games kan biasanya beda-beda ya format formnya, ataupun contohnya pada Mobile Legends ini kan formatnya butuh user ID dan server ya. Nah, di sini pada daftar sini ada format
Mobile Legends. Coba kita cek. Nah, di sini ada 2 kolom ya, antara user ID sama server ID. Kalian juga bisa menambahkan nih format baru, misalnya untuk joki ya. Kalau joki itu kan butuh format banyak ya. Untuk text header ini maksudnya teks di ini ya, masukkan data akun. Kalian bisa masukin, terserah kalian, misal masukkan info akun atau data akun. Untuk petunjuk ini aslinya tidak perlu ya, tidak perlu diisi juga nggak apa-apa. Untuk pemisah biasanya untuk server ID yang membutuhkan pemisah ya, seperti Genshin Impact atau lain. Nah, kita contohkan saja untuk joki ya. Untuk joki kan biasanya kita butuh username, kemudian email, password, kemudian login lewat mana gitu. Kan bisa pilih di sini misalnya input nomor HP misalnya. Kemudian tipenya tipe teks, nomor atau email, kan bisa atur di sini. Kemudian masukkan email. Intinya form target ini untuk mengatur ini ya, form yang di sini. Soalnya setiap games kan berbeda-beda ya untuk targetnya. Jadi jika kalian ingin ditanyakan, nanti silakan hubungi customer service kami aja sih. Intinya kalian bisa menambahkan form sebanyak-banyaknya ya, jadi memudahkan. Seperti biasa kalian bisa menghapus maupun mengedit. Nah, untuk kategori produk mungkin itu aja sih. Selanjutnya kita ke metode payment ya, atau pembayaran. Di menu payment di sini ada beberapa subkategori, ada 2. Di sini ada kategori payment dan metode payment. Untuk kategori payment di sini ada beberapa kategori seperti e-money, virtual account, convenience store, dan saldo akun sesuai dengan kategori yang kita tampilkan di sini ya. Nah, ini kan sesuai nih, ada e-money, kemudian virtual account. Kalian juga bisa mengatur urutannya ya. Misal virtual account ingin didahulukan, maka nanti otomatis virtual account akan di atas. Kalian bisa menambahkan kategori, kemudian mengatur nama kategori dan urutannya, bisa menghapus maupun mengedit. Baik, di menu selanjutnya, di menu ini kalian bisa melihat daftar metode pembayaran yang kalian sediakan di website kalian. Nah, contohnya di website yang saya ini ya, di sini ada metode kris, kemudian BRI, BNI, BCA. Nah, kategorinya sesuai. Kalian bisa mengatur biaya admin maupun persen maksud saya. Bisa mengatur payment gateway-nya, statusnya aktif maupun tidak. Untuk menambahkan metode pembayaran cukup mudah. Kalian tinggal klik aja pada tombol tambah metode pembayaran ini. Maka kalian akan diarahkan ke halaman form ya. Untuk nama kalian bisa masukkan nama pembayaran kalian, bisa kris, kalian tulis kris. Untuk kategori kalian sesuaikan dengan kategori yang sudah tambahkan maksud saya. Untuk payment gateway kalian juga bisa terhubung dengan beberapa payment gateway ya. Untuk di versi default kalian hanya mendapatkan TriPay, tapi jika kalian ingin menambahkan seperti payment gateway seperti Tokopedia, Duitku, IPAIMU, dan lain-lain, kalian juga bisa request sih. Kemudian kalian bisa memasukkan kode metodenya maupun nomor rekening ya jika kalian menggunakan pembayaran manual. Kalian bisa mengatur biaya flat. Biaya ini maksudnya apa? Biaya kalau payment gateway itu kan biasanya ada biaya itunya ya, transaksinya ya. Kalian bisa mengatur di sini ada 2 metode, ada flat dan persen. Kalian juga bisa
melihatlah daftar biayanya pada link yang sudah disediakan di sini seperti Tripay, Tokopedia, Duitku, dan lain-lain. Kemudian kalian bisa mengatur icon atau isinya logo paymentnya. Kalian juga bisa mengatur penggunaan metode. Kalian bisa menggunakan mengatur khusus misal pembayaran untuk transaksi. Kalian bisa mengatur khusus pembayaran untuk deposit. Nah, biasanya kalau saya itu untuk transaksi saya menggunakan payment gateway yang otomatis ya. Sedangkan untuk metode pembayaran yang khusus untuk deposit saya gunakan nomor rekening sendiri. Agar pengguna tidak dibebankan fee transaksi. Kalian juga bisa mengatur untuk keduanya ya. Jadi jika kalian menambahkan untuk transaksi, maka dia tidak akan ditampilkan pada daftar pembayaran di sini. Sebaliknya jika kalian mengatur hanya untuk deposit, maka metode pembayaran yang kalian tambahkan tidak akan muncul pada kategori pembayaran di deposit ini. Maksud saya transaksi. Seperti itu. Kalian juga bisa mengatur kode unik tambahan dan status metode pembayaran. Seperti biasa kalian juga bisa menghapus maupun mengedit ya. Oke, selanjutnya di menu user kalian bisa melihat ya daftar user yang terdaftar pada website kalian. Kalian bisa melihat data seperti WhatsApp, kemudian jumlah saldo, status, tanggal bergabung. Pada menu action, di sini ada beberapa tombol seperti tombol WhatsApp. Jika kalian klik maka otomatis akan diarahkan menuju chat ya, untuk chat member kalian di WhatsApp. Ada juga button untuk menghapus dan button untuk mengedit. Baik, selanjutnya pada pengaturan di sini ada beberapa subkategori seperti tim. Jadi kalian bisa mengatur daftar tim ya, daftar tim kalian, daftar akun tim kalian, kemudian add-ons, kemudian site config, dan notifikasi WhatsApp. Pada kategori tim, kalian akan dilihatkan daftar dari akun-akun tim kalian ya. Kalian bisa menambahkan tim di sini seperti nama, kemudian password, WhatsApp tim kalian, email tim. Kalian juga bisa memberikan akses untuk tim kalian ya. Contohnya kalian hanya mengizinkan akses tim kalian mengakses beberapa menu di sini seperti dashboard, transaksi, deposit ya. Semuanya sesuai di sini. Kalian juga bisa memilih semuanya maupun hanya memilih beberapa. Jadi jika memang tim kalian tidak diizinkan mengakses transaksi misalnya, nanti otomatis tim tidak akan bisa mengakses menu transaksi di sini. Seperti itu. Kalian bisa mengubah statusnya ya, jadi on maupun off dengan hanya klik button di sini. Kalian juga bisa merubah statusnya melalui tombol edit. Seperti itu sih. Kemudian di menu add-ons di sini menu untuk mengatur APK maupun script key ya, biasanya dari vendor. Seperti pembayaran di sini kan ada Tripay misalnya, Tokopedia, Duitku, dan mutasi bank. Kalian juga bisa mengaktifkan jika kalian ingin menggunakan payment gateway Tokopedia maupun Duitku. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pada versi default kalian hanya bisa mendapatkan Tripay dan mutasi bank. Baik, di vendor sini ada beberapa vendor yang sudah ada maupun support ya, seperti DigiFlash. Nah, jika kalian memilih versi UMKM, kalian hanya mendapatkan
vendor DigiFlash. Kalian juga bisa merequest seperti API Games, toko voucher, Bang Jeff, lapak gaming, dan lain-lain ya. Jadi kalian tinggal hubungi saja nanti tim kami. Untuk WhatsApp, Fonte, jadi Fonte ini sebagai WhatsApp gateway ya. Jadi setiap transaksi maupun notifikasi nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp. Kalian bisa masukkan tokennya di sini nanti. Untuk menu add-on di situ aja sih. Selanjutnya pada menu site config di sini ada beberapa ini ya, menu lagi seperti web config, email, markup, dan lain-lain. Saya jelaskan satu-satu. Di sini pada menu web config ada menu untuk mengatur nama brand maupun store kita. Kemudian ada form untuk mengatur judul website, fav icon, logo, keywords, kemudian lisensi ya. Kita ke menu email. Di sini selain notifikasi WhatsApp, email ini berfungsi untuk mengirimkan OTP login admin ya. Jadi website ini juga ada konfirmasi kode OTP untuk melakukan login untuk keamanan lebih lanjutnya sih. Ada juga menu markup, jadi kalian bisa menaikkan harga dari vendor dengan metode flat maupun persen. Kemudian ada menu kontak. Pada menu kontak nanti akan ditampilkan pada footer di sini ya. Sesuai di sini ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Pada menu footer ini juga ada 3 seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Kalian bisa menambahkan maupun editnya. Kemudian ada menu banner, ada menu pesan bantuan, kemudian pertanyaan umum. Pertanyaan umum ini pada menu di mana ya, saya lupa ya. Hubungi kami. Oh ini nih. Nah, pertanyaan umum di sini kalian bisa mengatur bebas pertanyaannya maupun jawabannya dengan mengklik tambah pertanyaan di sini. Kalian bisa menghapus maupun mengedit. Kemudian kalian juga bisa mengubah syarat dan ketentuan dari website kalian. Untuk menu syarat dan ketentuannya seperti ini. Nah ini. Kalian bisa mengubahnya maupun membiarkannya saja. Baik itu di menu set config. Selanjutnya di notifikasi WhatsApp, di sini ada beberapa kalian bisa mengatur format ya. Format pesan yang akan dikirim seperti notifikasi transaksi. Di sini ada notifikasi transaksi dengan status pending, dengan status sukses. Di sini juga ada beberapa variabel yang disediakan ya. Jadi misalnya pesanan transaksi produk nanti otomatis akan terisi dengan invoice ID-nya, maupun di sini ada penjelasannya seperti nama pelanggan, invoice transaksi. Variabelnya kalian sesuaikan aja nanti dengan pesannya. Di sini ada notifikasi deposit, kemudian notifikasi lainnya seperti kode OTP untuk reset password, kemudian pesan sambutan untuk member baru ya. Di sini juga ada notifikasi khusus admin seperti kode verifikasi login, kemudian notif login yang akan dikirimkan melalui email. Kalian juga bisa melakukan tes ya, apakah WhatsApp customer service kalian sudah terhubung maupun belum. Kalian bisa tes notifikasinya di sini, kirim WhatsApp maupun kirim email. Selanjutnya di menu terakhir di sini ada log aktivitas admin. Di menu ini kalian bisa melihat ya semua logs maupun kegiatan yang dilakukan tim kalian ya. Jadi kalian bisa memantau seperti
mereka sudah login, kemudian edit transaksi. Nah, di sini ada semua ya catatannya. Ada ubah status sukses dan lain-lainnya. Mungkin itu aja sih pembahasan mengenai panel admin website top up games dari Kios Game ya. Jika kalian berminat, kalian tinggal hubungi saja nanti nomor WhatsApp yang saya terapkan di bawah. Untuk info lebih lanjut, kalian tinggal chat aja customer service kami yang gratis ya untuk konsultasi. Baik, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih.